Ya, jadi yang pertama bahwa nilai lebih yang dilakukan oleh Anies ini kan secara sederhana saja, Anies ini kan orang yang tidak pernah mau marah, tidak marah. Anies ini kan stabilitas emosionalnya sangat kuat dan orang yang cukup telaten. Orang yang stabilitasnya itu sangat terukur dan terarah. Ini kan cenderung berpikir jernih. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Nama saya Bambang Satuni di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari CPD sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami Amin. sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan profil dan kinerja 575 anggota DPR RI. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat untuk mengenali para wakilnya. Siapa Amin. tahu 2024 akan mempertimbangkan untuk memilih lagi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Bapak Dr. Andes Fadoli, Magister Ilmu Komunikasi. Apa kabar Pak Fadoli? Alhamdulillah, Pak Bambang, saya Sehat berkat ya? doa restu sama bimbingannya Pak Bambang ini. Iya. Pak Fadoli ini lahir di Kendal Iya, 21 Januari 1960. iya. Nah, mungkin kita akan mendengar lebih dulu bagaimana ceritanya Pak Fadoli mulai aktif di kegiatan politik. Kalau tidak salah pernah jadi anggota DPRD juga di kota Salatiga dan sekarang menjadi anggota DPR RI untuk periode yang kedua. Silakan Pak Fadoli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Jadi saya akan ceritakan sedikit lah. Jadi terkait mulai tertarik pada dunia politik. Jadi sejak mahasiswa kan saya memang aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan. Di samping tentu kewajiban kuliah harus saya laksanakan. Terus kemudian juga ketika di mahasiswa juga aktif pada kegiatan kemasyarakatan, terutama di bidang masalah kegiatan kepemudaan, kajian-kajian, ya, kajian rohani, kemudian kajian kemasyarakatan di situ. Pak Faduli itu mahasiswa IAIN Salatiga, Ya, kemudian IAIN IAIN Salatiga. Semarang, Pak. Ya, jadi IAIN Salatiga tahu jadi sampai sarjana muda waktu itu kan ada sarjana muda, sarjana lengkap. Nah, pada saat itu juga saya juga karena sejak kuliah saya sudah mulai mandiri, maka sejak itu pula saya juga nyambi di
kerja. Jadi nyambi kerja waktu itu udah mulai nyambi kerja wira swasta. Jualan bahan bangunan. Jadi waktu itu sudah mulai jualan bahan bangunan. Nah, kemudian setelah lulus, saya menekuni di dunia kewirausahaan, ya. Jadi sebagai kontraktor. Dan kemudian ada banyak teman-teman bicara ketika diajak aktivis untuk kegiatan partai politik. Jadi waktu mahasiswa saya lihat ada ikut mendatangi kegiatan-kegiatan berpolitik tapi belum masuk pada dunia politik. Pak Fadul itu jadi anggota DPRD dulu atau nyalon wakil wali kota dulu? Jadi saya pernah itu jadi nyalon wakil wali kota dulu. Jadi waktu itu saya jadi Golkar, ya, di Golkar, kemudian diajak oleh teman-teman untuk bisa diajak, dan kemudian waktu itu karena ada calonan, teman-teman meminta saya untuk mendampingi Bu Titi waktu itu. Dan waktu itu masih yang milih itu dari DPR kan. Masih DPR, Jadi ya. sudah sejak muda memang pemberani. Ya, anu aja Mas, ya pokoknya gelinding aja Mas itu. Nah, setelah itu baru jadi anggota DPR. Karena 3. Nah, waktu itu jadi saya di Golkar sejak mulai dari pimpinan kecamatan, ada sekretaris Golkar, terus dimulai dari apa, Litbang dulunya diminta untuk jadi Litbang di Golkar, kemudian menjadi Pimcat, pimpinan kecamatan, terus kemudian menjadi sekretaris Golkar, terus kemudian jadi ketua DPD Golkar Salatiga, dan kemudian juga diajak itu ketika ada Musda 1, kita ngawal Pak Bambang, dan diajak dan dikasih kesempatan dan kepercayaan oleh Pak Bambang menjadi sekretaris DPD 1 Golkar Jawa Tengah. Bagus, ampuh waktu itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi yang menarik karirnya Pak Fadul ini dari anggota DPRD Kota Salatiga kemudian menjadi anggota DPR DPR. RI. Nah, Ya, ini mungkin bisa diceritakan. Ini menarik. ya. Iya Mas, jadi karena sejak waktu menjadi anggota DPRD Salatiga, waktu itu kan nyambi jadi sekretaris DPD 1. Ya, sekretarisnya Pak Bambang kan, sekretaris Golkar. Kemudian kan disuruh membina daerah kan. Nah, ketika saya rutin membina daerah, termasuk pada saat pilgub. Ini menghantarkan Pak Bambang itu. Nah, disuruh membina kan, di Kendal kan Pak Bambang menang tuh. Kan saya disuruh di Kendal kan waktu itu, kan udah dibagi-bagi termasuk. Nah, dari kesempatan itu pula juga sering dulu kan sudah diarahkan sama Pak Bambang, udah kamu nyalon DPR RI aja. Nah, saya siap-siap aja. Nah, dimulai dari nyalon dari Golkar tuh waktu itu. Nah, nyalon dari Golkar di DPR RI dapil 1. Nah, baru sama Pak Sesmono. Nah, ya kalau dengan Pak Sesmono ya sudah tidak apa-apa kan, tidak bisa jadi 2 kursi ya karena cuma 1 kursi. Nah, waktu itu kan terus kemudian ada jeda tuh Mas. Nah, ada jeda, terus kemudian karena saya ini loyalis Pak Surya Paloh, kemudian Nasdem, ada satu pendirian partai Nasdem, karena waktu itu pasca
pasca Munas di Riau kan itu. Saya loyal Pak Surya Paloh kalah dan saya waktu itu diminta untuk udah nggak usah aktif lagi di sekretaris Golkar. Udah kan waktu itu sudah ini ya sudah ya saya kemudian ikut sama Pak Surya Paloh dan ikut mendirikan Partai Nasdem dan saya dikasih kesempatan oleh Nasdem untuk nyalon dari situ dan alhamdulillah memang Allah kasih jalan dari situ jalannya. Tapi kan dasar pendidikannya kan juga semua kita lalui melalui bimbingan Pak Bambang dan juga dari Golkar juga kan. Oh iya. Iya, Ya. Mas. Baik, luar biasa. Pak Iya. Fadli kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI dan ditempatkan di Komisi 4. Iya. Nah, kelihatannya Pak Fadli memang kemudian malang melintang itu di dapil. Iya. Gimana ceritanya itu? Ya, yang pertama karena saya mencintai pada komisi itu. Saya senang, saya sebagai anak petani, dan saya tahu jerih payah kemudian apa yang dibutuhkan oleh tetangga-tetangga saya. Karena saya juga orang dari desa, mengerti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita, saudara kita yang ada di desa. Dan kemudian alhamdulillah ketika saya memilih untuk di Komisi 4 ini, rasanya bisa bermanfaat untuk bisa memperjuangkan saudara-saudara saya, terutama kaum petani di pinggiran-pinggiran desa itu. Dan ketika aku bisa menyampaikan bantuan-bantuan ini, saya merasa senang dan merasa bahagia. Maka disitulah kemudian saya betah di situ, karena saya senang ketika saya bisa membawa oleh-oleh ketika ketemu pada tetangga saya, saudara saya, dan terutama di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Salatiga, dan juga ada di wilayah pinggiran di Kota Semarang. Satu periode saya di Komisi 4. Apa saja yang bisa diperjuangkan saat itu, Pak Fadli? Waktu itu banyak sekali yang saya perjuangkan, sangat luar biasa. Pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur di pertanian ini kan masih sangat perlu sekali perhatian, belum seberapa. Irigasi misalkan, jalan usaha tani misalkan, terus kemudian terutama jalan-jalan yang di pinggiran hutan, pinggiran sawah-sawah yang bisa digunakan untuk mengangkut hasil produksi itu sangat-sangat kurang sekali. Kemudian juga kaitannya dengan ketersediaan air untuk tanaman. Ketika di musim kemarau ini airnya sangat susah sekali, tapi ketika di musim hujan itu kadang-kadang tak terbendung. Nah ini maka perlu ada solusi-solusi untuk bisa bagaimana membuang air ketika musim hujan dan kemudian menahan dan memanfaatkan air ketika di musim kemarau. Ya alhamdulillah ada embung, ada beberapa yang sudah bisa saya lakukan, dan kemudian juga peternakan ini kita kasih bantuan kambing, bantuan sapi, semacam itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka merasa senang dan masih ada komunikasi dengan saya. Sampai hari ini mereka sangat senang sekali. Dan bahkan yang sudah saya kasih sapi yang dulu dikasih 10, 15, sekarang sudah ada yang sudah jadi 20, ada yang ini. Ketika saya datang ke sana, mereka sangat senang sekali. Ini loh Pak, sapi yang Bapak kasih. Ini alhamdulillah sekarang sudah berkembang biak. Nah ini bagi saya kebahagiaan itu Mas. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika,
Nasdem, Nasdem, adil, makmur, dan sejahtera. Ya, baik. Pak Fadli terpilih lagi tahun 2019, tapi pindah di Komisi 9 kalau tidak salah. Iya, iya. Kenapa? Jadi saya ketika terpilih lagi, kemudian saya di Komisi 4, dan ketika tiba-tiba waktu itu saya diminta, saya waktu itu bukan minta, tetapi saya ditugasi oleh fraksi untuk di Komisi 9. Saya ditugasi untuk Komisi 9, ini juga merupakan komisi yang sebetulnya sangat strategis sekali. Di situ dengan Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan banyak sekali badan-badan itu dan lembaga itu ada. Nah, dari situ saya mengawali tugas baru di komisi baru kan itu, memperjuangkan banyak hal yang di bidang kesehatan. Ini kita melihat layanan di Puskesmas dan fasilitas Puskesmas ini masih sangat kurang sekali. Dan yang kedua juga layanan di rumah sakit ini juga perlu ada satu pendampingan dengan baik gitu. Kemudian BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, kita dalami semua waktu itu, terus kita ada satu komunikasi semua pada saat itu. Ya alhamdulillah saya bisa menyesuaikan diri dan kemudian saya merasa enjoy ketika kemudian harus melakukan pembinaan di rumah sakit, kemudian di puskesmas, kemudian layanan kesehatan, kemudian juga ada membuat banyak klinik pesantren kita kembangkan itu juga. Kemudian juga penanganan masalah anak stunting. Kemudian juga ada tenaga kerja, Menteri Tenaga Kerja di situ. Kita juga telah banyak memberikan support dan juga pendampingan terhadap UMKM. Ini bagian dari yang kita berikan pendampingan juga. Kemudian juga pendampingan kepada orang-orang yang tenaga kerja yang diadakan pemutusan secara sepihak. Ini juga saya hadir di situ, melakukan satu pendampingan. Nah, ketika itu tiba-tiba ada musibah COVID. Nah, maka ketika COVID, Komisi 9 sangat berperan sekali. Nah, jadi ketika saya di Komisi 9, maka boomingnya COVID. Luar biasa. Jadi di situ saya datang bersama-sama untuk bisa mengatasi bagaimana kelangkaan obat-obat, kemudian bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang sakit, ketersediaan tempat. Di situ maka betul-betul terasa sekali kehadiran Komisi 9 pada saat COVID. Dan waktu itu saya ditugasi di situ, tidak lama kemudian mengalami COVID. Tidak lama itu. Maksudnya ya Pak Fadli terkena COVID? Enggak, tapi kan kita menangani COVID. Jadi komisi ini kan menangani COVID yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya tidak kena COVID. Tapi saya datang di tengah-tengah, kemudian kita hadir untuk bisa ikut membantu. Kekurangan oksigen menjadi bagian yang sangat penting. Bagian hal yang sangat harus ditangani secara serius. Kelangkaan obat, vaksin, ini macam-macam. Nah ini. Dan kemudian juga karena COVID kemudian banyak pemutusan tenaga kerja secara sepihak. Ini kita hadir di situ di tengah-tengah itu. Kita mediasi, kemudian kita panggil, kita temui teman-teman itu. Nah ini saat itulah kemudian sangat booming sekali Komisi 9 kan, karena ada wabah COVID itu. Nah, disitulah Pak. Jadi kita rapat setiap saat, kemudian kita kajian, kita peninjauan ke rumah sakit. Bayangkan zaman COVID kita mesti harus turun. Nah, saat COVID kita harus turun. Nah, kita siap-siap
ya pokoknya Bismillah aja kan itu. Kadang-kadang yang ngeri-ngeri sedap itu juga gitu loh. Tapi gimana lagi? Iya. Pak Ya, Fadli, COVID mereda, Pak Fadli pindah komisi. COVID mereda, saya dipindah komisi di Komisi 5. Itu ya juga kebetulan saja itu Mas. Jadi kita setelah itu karena ada perpindahan rolling pimpinan di Komisi 5, kemudian saya ditugasi oleh fraksi, dan itu ada rolling komisi, kemudian ada pergantian itu, terus saya disuruh kamu pindah di Komisi 5. Oh, saya siap saja. Ternyata di Komisi 5 juga sekarang nih sangat luar biasa sekali. Jadi banyak sekali Mas. Gitu. Ini kan dengan Menteri Perhubungan, dengan Menteri PUPR, nah, dengan Menteri Desa. Nah, keliling aja saya ke desa-desa itu, bagaimana desa wisatanya, kita kembangkan, kita dongkrak, bagaimana BUMDesnya, kita dampingi untuk pendampingan, kita kasih bantuan BUMDes, kita bentuk desa-desa wisata, kemudian ada apa namanya jalan-jalan yang rusak, kita langsung kita manfaatkan aja itu. Ini rusak jalan ini. Nah, kemudian irigasinya, perbaikan irigasi ini sangat luar biasa sekali. Sekarang nyambung lagi dengan teman-teman petani. Itu sudah banyak sekali sekarang selama saya di Komisi 5 ini, saya udah banyak bantu untuk bisa membuat irigasi. Dan semua kelompok petani sekarang kembali ke saya, karena ini saya harus berhubungan dengan kelompok tani di desa-desa itu. Wah ini luar biasa Mas. Kalau ini top nih Komisi 5 ini. Ya, jadi, jadi lebih apa ya, lebih bermanfaat daripada di Komisi 4. Sama aja Mas. Cuman sama aja Mas. Semuanya top Mas. Ngepasi pas zamannya. Jadi ketika di Komisi 4 kan waktu itu booming kita angkat petani. Dan sekarang kan petani sudah mayoritas sudah punya traktor Mas dari saya. Jadi kalau saya di Komisi 4 itu kan mau membagi traktor kemana udah agak susah. Karena semuanya udah dapat gitu. Nah, ini semua Tuhan yang atur. Iya betul, iya luar biasa. Nah, eh, ini nanti kan sebentar lagi, ya ini sudah 2022 akhir, akan 2023, 2024 akan Ya, ada pileg, pilpres, pilkada. ya Mas. Nah, bagaimana persiapan Pak Fadli baik secara pribadi maupun dari segi Partai Nasdem? Ya, secara pribadi udah siap Mas. Karena sekarang kalau saya datang ke desa kan nagih janji, bukan ditagih janji. Ya. Nah, artinya Jadi Pak Fadli tetap akan di apa DPR RI atau mungkin dipersiapkan di eksekutif di apa Kota Salatiga atau mungkin di Jawa Tengah, ya, kemana proyeksinya? ya Mas, terima kasih. Hari ini saya ditugasi oleh partai sebagai Ketua Bapilu Jawa Tengah. Dan sekarang saya harus bertanggung jawab secara keseluruhan pemenangan Nasdem di seluruh Jawa Tengah. Baik DPRD, DPR Provinsi maupun DPR RI. Insya Allah Nasdem sudah siap. Kita udah tata ya, jurus-jurus yang dulu pernah kita sama-sama lakukan. Sekarang saya lakukan juga. Luar biasa. Nah, kemudian yang menarik kan apa Nasdem sudah mendeklarasikan calon presidennya. Ya, Menurut Pak Fadli seperti apa? Itu membantu atau merepotkan? Karena saya mendengar di banyak tempat juga menimbulkan kontroversi. ya gini Mas. Kalau tadi saya mau jawab dulu, saya masih di anggota DPR RI di Dapil 1. Ya, ada disiap itu karena uh, dan untuk itu kalau persoalan eksekutif sebagainya kita akan menangkan legislatif dulu. Nanti baru kita akan tata. Dan yang kedua, untuk Anies ini, jadi Nasdem mencalonkan sudah tepat, bagus.
Ini tidak ada beban bagi Nasdem. Tenang. Karena apa? Kan itu. Ternyata sekarang ini di Jawa Tengah, saya juga ditemui orang-orang yang menjadi relawannya Anies. Jadi mereka pada datang, pada ketemu saya, tanpa saya sekarang belum mulai, misalkan belum kebiar itu secara organisasi, secara partai, tapi kita sudah ditemui banyak oleh relawan-relawan itu. Nah, dan mereka ini orang-orang yang kemarin bukan orang-orang yang nyoblos Nasdem. Saya tahu ini, wah ini teman-teman ini kemarin bukan orang-orang Nasdem ini kan gitu kan. Jadi Dan orang artinya bisa diharapkan akan nambah suara Nasdem. ya kalau mereka juga akan mengatakan saya akan bantu Nasdem. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Bambang ini jadi kenyataan. Jadi orang membantu Anies ini semangatnya luar biasa. Mereka digerakkan semacam ada gerakan hati. Ya. Nah, mungkin untuk membantu masyarakat, kira-kira eh, Nasdem mendukung Anies ini apa nilai lebihnya Anies gitu? Ya, jadi yang pertama bahwa nilai lebih yang dilakukan oleh Anies ini kan secara sederhana saja, Anies ini kan orang yang tidak pernah mau marah, tidak marah. Anies ini kan stabilitas emosionalnya sangat kuat. Dan orang yang cukup telaten. Orang yang stabilitasnya itu sangat terukur dan terarah. Ini kan cenderung berpikir jernih. Cenderung berpikir jernih. Orang nesunan. Orang nesunan kan pikirannya jernih, kan, Mas? Nah, kalau orang itu pikirannya jernih kan, kemudian kerjanya jadi terukur dan terarah. Baik. Nah, Nah, gitu. sekarang kalau untuk figur Jawa Tengah, kira-kira Nasdem apa sudah mempunyai gambaran atau belum? Untuk maksudnya pilgub. Kalau kalau secara organisasi belum, Mas. Ya, karena kita mau bicara figur, tapi kita mau bicara kursi dulu. Gimana caranya kita bisa? Tapi kalau teman-teman yang ini banyaklah teman-teman yang connect itu kan banyak. Ya kita menghargai. Kalau secara figur kita menghargai, sekalipun dia dari berbeda partai, kita menghargai. Kalau persoalan figur, Mas, ya gitu ya. Betulnya kayak Mas Bambang ini kan jadi figur yang masih layak untuk bisa kita angkat jadi gubernur kan Jangan, gitu. jangan. Jadi Oh, dengan dengan kalau kata-kata itu ya kata-kata kalau itu masih saya itu siap itu. berarti nggak terlalu layak. Mas Bambang ini kan masih bisa punya kesempatan untuk itu. Ini figur yang sangat layak sebetulnya kan itu. Nah, baik terakhir mungkin semacam evaluasi atau renungan Pak Faduli. Mungkin ada apa ya saran-saran baik untuk teman-teman yang di legislatif, di apa eksekutif, di partai politik sendiri. Ini kan kadang-kadang banyak keluhan, banyak kritik terhadap praktek politik dan demokrasi kita. Menurut Pak Faduli apa yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya ini sebenarnya kan kondisi ini masyarakat masyarakat sekarang udah mulai kritis, Mas. Masyarakat udah sangat kritis. Jadi masyarakat sudah bisa menilai mana loyang, mana mas, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang kerja, mana yang tidak kerja. Ya, saya pikir ini karena masyarakat sudah mulai kritis, ya kita harus mulai antisipasi dan mengikuti alam. Jadi saya masih ingat apa yang menjadi nasihat Mas Bambang. Pikirkan alam, maka kita akan ada di bagian alam itu dan kita akan mendapatkan. Jadi Kalau itu nasihat Mas mikir diri Bambang. sendiri, belum tentu kita mikir Belum orang tentu. lain ya. Nah, kalau kita memikirkan alam lingkungan kita, kita kan ada di situ kan itu.
dan orang lain juga akan ikut memikirkan kita. Nah itulah. Nah itu kalau digunakan untuk berpolitik ternyata ampuh Mas. Ya, ini nasihatnya Mas Bambang. Banyak nasihat Mas Bambang saya praktekkan itu. Benar itu Mas itu. Iya, baik. Ya. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa Nasdem siap menghadapi kontestasi 2024, bahkan mungkin paling siap, orang lain belum deklarasi, sudah deklarasi capres, ya. Dan luar biasa. tidak merasa terganggu dan kita. Ya, oke. Kalau pekerja keras pasti. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Andes Fadoli, MIKOM, anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan selama ini akan bermanfaat, juga bermanfaat untuk perjalanan politik ke depan. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang diprogramkan, apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Amin, amin. Bekerja keras, memikirkan lingkungan, amin. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih sekali Pak Fadoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera. Sama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya sebelum-sebelumnya ada perasaan